Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya singgah di dusun saya lagi, di dusun 2 ya. Sekarang saya taruh kendaraan saya dulu. Saya mau menemuin Bapak Yunus ya. Bapak Yunus, salah satu penggiat kebun ya. Nah, hari ini saya ke kebun kartesnya lagi, tapi hari ini ada luar biasa teman-teman. Hari ini saya mau melihat pisang Cavendish 9 ya, nanti kita kasih lihat namanya pisang Cavendish, selain juga Kartes California. Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan janji saya dulu, sebelum saya berjalan di desa, saya dilantik dulu, saya sering mengatakan akan mengangkat perkebunan yang ada di desa Gedipurwa. Nah, ini kita balik dulu kameranya. Nah, ini dia, kita menuju ke kebunnya sudah. Weh, pagi ini lagi panen nih Pak Yunus ini. Panen ini, nah ini nanti kita bisa lihat pisang Cavendish. Kalau untuk Kartes California sudah biasa ya. Pak, saya mau masuk nih jalan-jalan ke pisang Cavendish sananya. Pisang sudah mulai berbuah ini. Mulai berbuah ya. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat pisang Cavendish, nah ini bisa lihat. Ini sekarang pisangnya yang cukup bergengsi ya di pasaran supermarket atau di kampung-kampung. Kelas impor lah. Kelas impor nih Pak ya. Nah ini namanya pisang Cavendish. Nah, ini namanya pisang Cavendish, tungkulnya aja panjang ya. Jenis Grand 9. Green ya. Kalau yang di rumah itu CJ40 dan CJ39. Ada juga Via 17. Ya. Jadi punya jenis masing-masing. Satu jenis Cavendish, cuman anunya sendiri-sendiri. Ini pisang ini berumur berapa Pak? Mulai dari tanam 6 bulan sudah keluar bunganya, jantungnya. Oh, enggak tinggi nih ya? 8 bulan. Enggak. 2 Enggak, meter maksimal 2 meter. 2 meter maksimal ya. Jadi ini kayaknya nanamnya di sela-selahnya pohon Kartes Californianya Pak ya? Memanfaatkan celah yang kosong aja sih sebetulnya. Harusnya khusus dia. Cuman daripada kosong dimanfaatkan. Ternyata bagus juga ini. Ini bibitnya dari mana kemarin Pak? Dari Lampung. Dari Lampung. Sekarang sudah ada di Kalimantan, bahkan sudah ada anak-anaknya nih. Gitu. Ini kalau beli di sini berapa Pak kena nih Pak? Ini kalau untuk teman-teman bisa nego di tempat nanti. Nego di tempat, harga bisa ya? Ya. Yang polybag juga ada di rumah. Oh, yang polybag juga ada ya? Tanah mau yang dongkelan bisa. Dongkelan juga ada ya? Kalau harga nanti yang pasti terjangkau ya? Ya. Kalau bisa. Iya, jadi ini teman-teman. Bantu. Nah, ini namanya pisang Cavendish ya. Ini pisang Cavendish nih. Nah, oke, mantap. Nah, oke, sambil jalan-jalan lagi. Ada berapa pohon Pak di sini Pak? Kurang lebih 100 pohon ini. 100 pohon ya. Ini bekas sawit nih Pak ya, di anunya nih ya. Ya untuk Bekas untuk penambah pupuknya. awet lembabnya. Dikasih tangkos. Ya. Jadi teman-teman di sela-sela pohon sawit aja nih. Nah, di sela-sela pohon sawit lagi, di sela-sela Kartes California ya. Nah, jadi tungkulnya tuh, satu pohon ini rata-rata tungkulnya sebesar ini Pak ya. Nah, ini tungkulnya nih belum pisangnya nggak tinggi mah, nggak nyampe ya, kurang lebih 2 meter Pak ya. Kurang lebih 2 meter. 2 meter ya. Untuk Sisirannya bisa berapa Pak? sisirannya maksimal kalau untuk yang tipe jenis Grand 9 12 sampai 13 sisir. 13 sisir ya, 12 sampai 13 Kalau untuk sisir. yang Via 17 bisa 22 sisir. Oh, itu membedakan namanya 9 sama Via 17 ya. Itu yang lagi booming sekarang, Via 17. Via 17 ya. Itu harganya juga beda bibitnya dari Malang itu. Dari Malang ya. Oh, Kalau ini ya, kalau ini dari Lampung, ada dari Malang. Ya. Kalau Via 17 dari Malang Dampit. Nah, ini salah satu yang hari-hari di kebun ini Pak ya. Wah, ini lagi untuk apa nih Pak? Ini jaring Pak. Oh, Biar ayamnya jangan masuk. jadi dibuat jaring nih Pak ya? Nah, biar ayamnya jangan masuk Pak. Oh, ayam-ayam ya. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya gencar terus ini untuk memajukan desa kami nih, desa Gedipurwa ada perbatasan dengan Girimukti. Jadi seperti inilah keseharian masyarakat yang ada sini, sebagian mereka ada bercocok tanam seperti kebun. Nah, makanya saya bilang apabila ada banyak seperti Pak Yunus ini, bahkan saya ke depan nanti saya mau balik dulu kamera ya teman-teman. Jadi teman-teman yang melihat live saya ini pernah nggak lihat yang di Sesulu, di Api-Api ada Pondok Sawo itu ya, Pondok Sawo. Nah itu kan ada
kios-kios. Nah itu alhamdulillah dulu saya masih zamannya Pak Nanang Ali ketua DPRD, saya tuh bisa tanyalah sama ketua DPPD-nya Pak Ismail atau Pak Karyansa. Jadi pertama awalnya itu 5 pondok yang dibantu dari pemerintah kabupaten. Nah sekarang berjalan lancar ya, di api-api itu di pinggir jalannya berjualan sawu. Jadi nanti kedepannya mudah-mudahan Desa Giri Purwa ini nanti seperti itu di pinggir jalan, nah seperti di seberang sana ya. Nah dia misalnya ada mereka punya lahan apa di depan rumahnya, ini bisa dibuatkan kios. Jadi apabila masyarakat yang dari jauh-jauh menuju ke Samarinda apa, yang awalnya mereka mau dari apa, ini kita lewat Sotek aja yuk. Karena di pinggir jalan banyak yang menjual buah-buahan. Jadi mudahan doakan. Jembatan Pulau Balang jadi. Nah apalagi Pulau Balang jadi Pak ya, wah luar biasa pokoknya. Masyarakat mulai sekarang berpikirlah menanam buah-buahan apapun jenisnya di pinggir jalan. Insya Allah. Atau di belakang rumahnya, nanti bisa digunakan di halaman rumah itu untuk berjualan. Jadi intinya di depan rumah itu, apalagi jalan raya, potensi sekali untuk berdagang Pak ya. Nah, seperti Pak Yunus ini, pasti kedepannya Pak Yunus nanti akan pengen juga dia membuat seperti ada kios di depan sini. Nah ya kan, nah ini kan pinggir jalan. Oke, sampai kita jalan-jalan sana Pak. Ini kalau katesnya udah nggak ada anunya, pokoknya nanti panen. Siapa yang beli lagi ya? Tiap hari ya. Jadi pembeli yang datang Pak ya? Langsung petik sendiri. Nah, langsung petik sendiri di kebun ya kan? Seperti itu. Ya ini kesehariannya warga Desa Giri Purwa ya. Mudah-mudahan kedepannya Desa Giri Purwa nanti ini akan menjadi terus jadi desa kunjungan ya. Menjadi desa kunjungan. Ya seperti inilah. Jadi saya sebagai anggota BPD Desa Giri Purwa ya, tidak bosan-bosannya nanti berjalan ke masyarakat memberikan gambaran, ayo Bu kita menanam buah-buahan di sekeliling rumah kita, entah kates, entah apa. Nah ini pisangnya ya kan. Jadi bagi warga Desa Giri Purwa khususnya juga mau beli bibit pisangnya bisa jalan ke sini ya. Ya ini pohon pisangnya tungkulnya, nah ya kan. Nah, pisang Cavendish ya. Itu 100 pohon sampai ke belakang sana nih Pak ya. Nah kalau dipikir ya teman-teman, Bapak Yunus ini lahan ini pun cuma pinjam pakai aja ya. Nah, pinjam pakai. Apalagi yang punya lahan, sayang gitu kalau nggak digunakan ya. Sayang sekali. Ini bibitnya nah banyak sekali ya. Memang harus dikurangi Pak ya, kalau enggak dia terlaluan ya. Biar maksimal buahnya kan. Biar maksimal. Paling disisakan 3 atau 4. Oh di samping yang kan saat pengurangan nanti kan tunasnya tumbuh lagi. tumbuh lagi. Iya. Jadi memang harus dibatasi juga. Pisang itu kan beli bibit sekali, panennya berkali-kali. Oh gitu Kan ya. begitu. Luar biasa Pak Beli bibitnya Yunus. sekali, panennya berkali-kali. Berkali-kali. Jadi tidak boleh juga terlalu banyak anak-anaknya ya. Bahasanya nanti mamanya juga agak kering badannya karena nyusunya banyak betul ya kan. Indukannya kan. Ya kasihan indukannya, jadi di sekitar 5 atau 4 ya. Nanti kalau sudah dipanen bisa anaknya diambil semua. Nah itu. Kan tetap tumbuh lagi tunas. Ya tunasnya ya seperti pisang yang lainnya lah. Ya kan seperti sama. Pisang nggak ribet. Kan? Nggak ribet. Jadi inilah yang saya bilang tadi. Kita gunakan lahan rumah kita apa. Ayo kita sudah tinggi sekitar 2 meteran aja ini udah berbuah ya. Jadi tidak kerepotan. Jadi tungkulnya ini bisa disayur juga Pak ya? Oh nggak bisa kalau ini. Jadi rasanya mungkin pahit lah. beda ya sama tungkul-tungkul yang sanggar atau apa ya? Itu kan memang bisa dia. Nah ini harus dipotong ya. Ini nggak kayak tungkul biasa, dia beda nih ya. Iya. Oke. Nah, saya juga mau duduk sama Pak Yunus juga di situ bincang-bincang dikit lagi. Ya kan? Nah, gimana Pak Yunus yang saya bicarakan tadi Pak, apabila misalnya banyak yang masyarakat menanam seperti ini, Bagus itu. gimana Pak? Ada mudah-mudahan ada kios Pak ya di depan rumah seperti di api-api Sesulu itu Pak ya. Ya, bisa malah bisa jual sendiri, tanam sendiri kan begitu. Itu dulu Pak waktu saya ngurusnya masih zaman Pak Ketua DPR Nanang Ali itu 5 juta Pak. Iya, satu. Kios itu dibayarkan 5 juta tapi mereka dibikinkan. Oh. Nah, jadi nggak tahu untuk jam kedepannya untuk masyarakat Ya. sekitar Silkar, Giri Purwa kan. Nanti di bawah video ini Pak akan saya kasih videonya Pak Ketua DPRD Pak Hartono baru sama Pak Saripudin, saya janji nanti setelah live ini akan saya share video di bawahnya, lihat komentarnya ya. Apa aja yang disampaikan waktu saya bincang-bincang dengan Pak Ketua DPRD dengan Pak Hartono, bisa ditonton ya di video saya nanti di bawah-bawahnya. Jadi inilah bukti ya,
Pak Gampang, Pak Yunus, Pak Deng Amir, masih banyak orang-orang yang ada di Desa Giri Purwa ini. Mereka ini adalah penggiat. Nah, tinggal masyarakat di sini, ayo kita gunakan. Nah, contoh ini, kalau ini Pak rumahnya mantan PPL Pak ya. Ya. Nah, itu contohnya teman saya zoom ya. Itu ada pohon kelengkeng. Nah, seperti ini di depan rumahnya pekarangannya dimanfaatkan. Tanam pohon-pohon kelengkeng. Nah, ini kalau sudah buah kemarin buahnya luar biasa. Nah, jadi inilah maksud saya, warga Desa Giri Purwa khususnya dan daerah lain, tapi yang terutama Desa Giri Purwa, gunakanlah lahan Anda ya di sekitar rumah Anda, tanam itu kates, pisang, apa ya kan, yang pasti bisa nanti menjadi penghasilan tambahan Pak ya, penghasil tambahan ya kan, nilai tambah untuk ibu-ibunya, uang dapurnya ya kan. Seperti itu. Nanti saya janji akan saya share komentar nanti baca komentarnya ya, baca komentarnya. Nanti saya akan upload itu waktu saya ketemu dengan Pak Ketua DPRD, dengan Pak Saripudin, dengan Pak Hartono. Mereka mendukung semua. Nah, ini California nih. Hati buat buahnya ya. Lihat buahnya tuh. Nggak ada habisnya. Pokoknya nggak rugi deh kalau nanam di pekarangan rumah. Nah, ini tumbuh lagi atasnya itu. Ini sudah nggak bisa dihitung berapa kali panen nih Pak ya? Tiap hari panen. Tiap hari panen bilang Pak Yunus ya kan? Nah, jadi seperti inilah kegiatannya ya orang-orang Giri Purwa. Mudah-mudahan ada seperti berapa orang di Desa Giri Purwa seperti Pak Yunus, Pak Gampang, Pak Deng Amir, masih banyak lain lah, Pak Rasid. Jadi Desa Giri Purwa akan makin dilihat, oh ternyata Desa Giri Purwa ini tempatnya banyak sekali ya orang-orang penggiat pekebun apa ya. Nah, selama ini kan dilihat orang cuma hiburan apa di Desa Giri Purwa, ternyata Giri Purwa ini wah luar biasa. Nah, ini kami perbatasan, bahkan di dalam sana ada sudah berapa lahan kates ya. Nah, nanti sebentar lagi saya akan tutup video saya ini. Saya ngobrol sedikit lagi dengan Pak. Nah, kita ambil daun pisang aja, entar kita ngobrol-ngobrol Pak. Nanti saya bincang-bincang dikit lagi sama Pak Yunus. Dia lagi mengambil daun pisang nih. Jadi teman-teman asik nggak ya? Saya melihat posisi saya di sini kan. Nah, saya mau duduk dulu ngomong-ngomong sedikit dengan Pak Yunus, berbagi ilmu ya kan. Awalnya gimana ya kan? Seperti apa Pak Yunus? Nah, Pak Yunus kasih cerita sedikit dong. Seperti apa sih awalnya Pak Yunus ini bisa sampai menjadi seorang pekebun ya. Tapi kelompoknya berapa banyak Pak bapaknya? Tergabung di kelompok tani Harapan Baru itu ada sekitar 30 anggota lah. 30 anggota ya. Diketuai oleh Pak Sugimarto itu ya. Ngeleknya. Makasih yang ngelek luar biasa, yang ngelek. Wah, jempolnya luar biasa panjang. Nah, Pak, saya mau nanya Pak Yunus, untuk kan saya ini baru aja Pak dilantik di Desa Giri Purwa Pak sebagai anggota PPD. Selama ini yang Bapak hadapi, Bapak alami untuk petani seperti apa sih Pak kalau gambaran mereka di waktu Bapak saya belum jadi PPD? Ini menjadi tolak ukur saya Pak. Jadi sebagai saya pengawasan, nanti kedepannya Desa Giri Purwa akan lebih gencar kami Pak untuk memberikan ke masyarakat bagaimana sih desa itu bisa maju Pak dan masyarakatnya maju. Selama ini apa aja Pak? Sistemnya adalah kemandirian sebetulnya sih ya. Kemandirian dalam arti masyarakat itu tidak bergantung hanya ke bantuan pemerintah, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kan itu maksudnya. Ya, dalam artian apa? Agar kita itu belajar untuk kreatif lah, memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita kan tidak harus dengan modal yang besar. Dengan lahan yang kosong, lingkungan yang tidak produktif kan. Lahan yang tidak produktif bukan lingkungan ya, lahan maksudnya. Itu kita manfaatkan. Yang pasti masa lalu jangan dipikir lagi lah. Kita mikir masa depan. Dengan zaman sekarang ini kan Pak Yunus kan makin maju ya. Kita mau belajar di YouTube ada. Jadi kita memanfaatkan dimanfaatkan dengan adanya internet, dengan adanya sekarang Pak ya. Sekarang kok di YouTube. Ya, apalagi kalau untuk belanja kita online gampang mau apapun ya. Apa aja. Nah, jadi seperti itu ya kan. Kita balik sedikit lagi.
Kita kasih lihat lagi yang nonton ini, wah banyak ternyata. Muhammad Amin Permasana. Nah itu loh kebun-kebunnya. Nah, apa nggak senang banget sih teman-teman kalau ngelihat seperti ini? Lihat loh, hari-hari ketemu dengan pepohonan, buah-buahan, bahkan ada yang kesini langsung beli, ya kan? Nah, ya kan? Nah nanti setelah ini saya nanti mau ke kantor desa, ke kantor BPD saya lagi Pak. Saya akan bercerita teman-teman di dalam bahwa tadi saya jalan-jalan. Ya inilah fungsinya BPD ya. Kita harus banyak lapangan. Kita ketemu dengan masyarakat, silaturahmi, apapun mereka bicara ya kita ambil yang mana nanti bisa kita bicarakan di BPD bersama kepala desa dengan kepala desa untuk masyarakat yang ada di Desa Giripura. Pak harapannya apa Pak, harapannya Pak untuk Desa Giripura? Saya sudah dilantik nih Pak, Ya, sudah berjalan nih Pak. untuk teman-teman BPD yang baru dilantik kan, mudah-mudahan amanah lah dengan tugasnya, terus semakin membawa kemajuan untuk desa kita. Terus tadi gimana Pak yang saya tadi ceritakan dengan nanti di Desa Giripura ini ada menjadi desa kunjungan, seperti ada yang dibantu kios nanti dari Inovasi yang kabupaten. bagus itu. Ya. Akan saya kejar itu Pak, insya Allah akan Mudah-mudahan saya kejar. cepat realisasi lah, kan Oke. bukan wacana saja. Ya, oke. Realisasi. Oke, serasa itu dulu teman-temannya. Di pagi hari ini kita sudah jalan-jalan ke desa saya sendiri. Nah, ini bukan hari ini aja. Saya ada waktu, saya gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk ketemu dengan warga, entah itu petani kebun, peternak, apapun yang ada di Desa Giripura ini, khususnya warga kami, akan saya ajak bincang. Karena kan saya membutuh data, saya butuh data karena saya adalah pengawasan. Kalau tanpa jalan saya tak akan tahu cerita sebenarnya apa yang ada di Desa Giripura dan seperti apa nanti Desa Giripura ke depannya. Saya sudah bekerja terus ini, bekerja dan bekerja. Intinya banyak silaturahmi. Terasa itu dulu ya teman-teman semua ya. Makasih udah nge-like-nya. Udah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu ini, Muhammad Amin, Firmansyah, udah makasih nonton live saya hari ini. Mudah-mudahan live ini bermanfaat terus ya untuk pribadi saya, untuk orang banyak, untuk keluarga saya, dan menjadi edukasi, jadi menjadi motivasi ya, untuk teman-teman di luar sana. Serasa itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.